Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Sebelum kita mengarah ke pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin berkenalan terlebih dahulu dengan kalian semua. Karena katanya di dalam bahasa Indonesia, tak kenal itu tak sayang. Maka dari itu, Ibu ingin sekali memperkenalkan diri Ibu dengan kalian semua. Perkenalkan, nama Ibu Faikotul Himah, bisa dipanggil Bu Himah. Asal Ibu ini dari Grobogan, kelahiran Grobogan, tempat tinggal Ibu di Desa Pilanggidul Gubuk. Nah, di sini Ibu PPL dari Universitas PGRI Semarang. Yang akan mengajar bahasa Indonesia kalian semua, khususnya kelas 10 MIPA 1 dan 10 MIPA 3. Yang akan didampingi oleh Ibu Indri, guru bahasa Indonesia kalian semua. Nah, sebelum Ibu mengarah ke pembelajaran, sebelumnya Ibu ingin kalian semua presensi terlebih dahulu, nanti Ibu kirim ke grup WA kalian masing-masing. Kalian cukup memberikan nama saja. Untuk itu, Ibu ingin sekali kalian presensi dulu ya. Ibu beri waktu 10 menit sampai 15 menit. Nah, sebelum Ibu mengarah ke pembelajaran lagi, Ibu ingin sekali kalian itu tetap di rumah, jaga kesehatan. Apabila kalian ada kepentingan untuk keluar rumah, jangan lupa membawa masker ya. Dan saran Ibu, kalian harus membawa tas kalau keluar rumah yang isinya di dalamnya harus ada yang namanya hand sanitizer, lalu masker cadangan. Harus ada hand sanitizer tadi. Itu sangat penting ya. Lalu harus membawa perlengkapan ibadah sendiri, perlengkapan makan dan minum sendiri. Contohnya harus pakai sendok sendiri, garpu sendiri, air minum sendiri. Botol air minum itu sendiri ya. Nah, jangan lupa pesan Ibu, tetap di rumah saja kalian belajarnya. Nah, baik. Terima kasih. Di sini Ibu akan melanjutkan pelajaran hari ini. Sedikit materi mengenai anekdot, khususnya untuk kelas MIPA 1 dan MIPA 3. Kita buka langsung ya materi hari ini, yaitu yang pertama itu mengenai anekdot. Nah, anekdot ini nantinya akan Ibu jelaskan satu persatu mengenai yang di dalamnya teks anekdot. Teks anekdot ini merupakan cerita lucu atau cerita humor. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu pengertiannya, pengertian teks anekdot. Lalu yang kedua mengenai struktur teks anekdot. Dan yang ketiga, Ibu akan membahas mengenai ciri-ciri teks anekdot. Dan yang keempat akan membahas mengenai kaidah teks anekdot. Lalu kita akan membahas mengenai tujuan teks anekdot, fungsi teks anekdot, dan yang terakhir akan membahas mengenai contoh-contoh teks anekdot. Nah, baik. Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian teks anekdot. Diperhatikan ya. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu yang mempunyai maksud tertentu. Biasanya teks anekdot itu berupa humor, lucu sekali. Teks anekdot biasanya bertopik tentang mengenai pelayanan publik. Ada pendidikan, lalu masyarakat,
sosial, lingkungan. Masih banyak lagi temanya itu. Lalu, Ibu akan membahas mengenai struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot yang pertama yaitu ada yang namanya abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, yang terakhir koda. Ibu akan jelaskan satu persatu mengenai struktur teks anekdot. Yang pertama, abstraksi ini merupakan struktur yang paling awal yang ada di dalam teks anekdot. Dan yang kedua, Ibu akan bahas mengenai orientasi. Orientasi ini merupakan awal dari kejadian atau juga akan menjelaskan latar mengapa peristiwa terjadi. Dan yang ketiga, yang ketiga ini krisis. Krisis merupakan bagian mengenai pokok-pokok permasalahan. Kalian harus mengerti unsurnya dulu, strukturnya dulu. Lalu yang keempat, kita bahas yang nomor 4 ini, yaitu reaksi. Reaksi ini merupakan bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah yang juga unik dan lucu. Lalu yang terakhir 5, yaitu koda atau penutup. Koda itu penutup ya, ingat-ingat. Berisikan kalau terakhir itu yang namanya koda, itu yang di dalam anekdot. Paham kalian semua? Lalu Ibu akan membahas sedikit mengenai ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama yaitu berupa teks yang mendekati perumpamaan. Paham? Dan yang kedua akan membahas mengenai memiliki sifat humoris, lucu, mengkritik, dan berbau lelucon atau sindiran. Dan yang ketiga yaitu biasanya terselip kritikan. Yang ketiga itu ya. Setelah itu yang keempat akan kita membahas yang namanya kaidah teks anekdot. Kita akan membahas kaidah teks anekdot. Yang pertama, memakai keterampilan bahasa. Ya, ingat-ingat. Dan yang kedua, yaitu menulis sesuai struktur yang diawali dengan abstrak dan yang diakhiri oleh koda. Tadi koda kan terakhir, abstrak itu di awal. Ingat-ingat. Dan yang ketiga, menyatakan peristiwa. Paham? Yang menggunakan konjungsi biasanya. Dan yang keempat, memakai kata waktu lampau. Seperti itu. Dan yang kelima, membahas mengenai kata predikat atau kata kerja. Dan yang keenam, memakai kalimat yang berbau perintah. Dan yang terakhir ketujuh, dibuat biasanya beruntun. Yang ketujuh ini di dalam kaidahnya. Selesai kaidah, Ibu akan membahas mengenai teks anekdot memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menghibur pembaca. Biasanya teksnya yang sangat lucu, membuat pembacanya biasanya akan membuat pembacanya senang, seperti itu. Paham? Paham kalian semua? Biasanya anekdot ini banyak disukai. Di koran-koran juga banyak. Lalu Ibu akan membahas mengenai
fungsi teks anekdot. Fungsi teks anekdot ini yaitu tidak hanya teks anekdot biasa, tidak hanya teks biasa. Ada banyak fungsi yang terdapat di dalam teks anekdot. Selain berfungsi untuk menghibur pembaca, teks anekdot juga menjadi kritik suasana, mencari solusi. Biasanya di samping itu teks anekdot juga berupa hiburan untuk pembacanya, karena teks anekdot itu kan cerita lucu, akan membuat penghibur pembacanya. Kesimpulannya, teks anekdot ini biasanya ada di dalam koran, sosial media. Zaman dulu di dalam koran-koran banyak sekali yang namanya anekdot. Karena anekdot itu biasanya sindiran, kritikan, seperti itu. Biasanya anekdot ini banyak disukai oleh pembacanya. Sudah, terima kasih. Ibu akan memberikan banyak contoh, tetapi nanti kalian bisa buka yang ibu kirim nanti di Google Classroom. Kalau tidak di Google Classroom, nanti akan ibu kirim ke WA. Oh ya, kalian juga harus membaca di dalam buku-buku. Biasanya kalian kan susah banget untuk membaca kan, malas. Tapi kali ini harus kalian membaca ya. Kalian di sini banyak sekali contoh anekdot di buku ini. Juga dipelajari banyak banget materi mengenai anekdot. Lalu di sini juga buku ini juga banyak sekali. Kalian bisa pinjam di perpus yang ini. Jangan lupa dipelajari ya. Oke, nanti akan ibu beri tugas juga, akan ibu kirim ke Google Classroom. Oke, jangan lupa dipelajari, dibaca, dipahami. Terima kasih. Kalian semua tetap jaga kesehatan. Jangan keluar rumah apabila tidak ada kepentingan. Keluar rumah harus memakai masker, harus membawa masker cadangan juga di dalam tas, harus juga membawa hand sanitizer, harus juga membawa perlengkapan ibadah sendiri, perlengkapan makan dan minum sendiri apabila kalian keluar rumah. Apabila kalian sudah pulang, harus cuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam rumah. Seperti itu. Terima kasih, semoga video ibu ini bermanfaat. Semoga kalian tetap sehat, jaga diri kalian sendiri, karena sekarang itu rawan banget dengan virus, karena di Gerobokan ini sedang zona merah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.